A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Sudah 1 pekan lebih bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Banyak kenangan-kenangan yang indah dan bersahaja yang telah kita lewati 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang telah lalu. Namun hati kita seakan masih terpaut dengan aroma bulan suci Ramadan yang memberikan kepada kita harapan besar untuk terampuninya segala dosa-dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengangkat sebuah tema 11 bulan setelah Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hudal linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi segenap manusia dan penjelas-penjelas bagi manusia, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Di dalam ayat ini pula ringkasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap kita, jika kamu telah menyaksikan bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Wa man kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit di antara kalian atau melakukan sebuah perjalanan, hendaklah kalian membayar puasanya di akan datang. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan kepada kalian. Sehingga pada akhir ayat itu walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian, yaitu salasuna yauman. Jadi Rasulullah SAW di zaman Rasulullah itu lebih banyak bulan Ramadan itu 30 hari daripada 29 hari. Kemudian walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan dari apa-apa yang telah dihidayahkan Allah kepada kalian semua, agar kalian bersyukur. Saudara-saudaraku, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin mengambil satu petikan, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi semua perbuatan ibadah yang didasari dengan keimanan, kemudian kita dapat menempuh keimanan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan berterima kasih, bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Lebih-lebih nikmat itu adalah nikmat al-iman, nikmat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud rasa syukur tersebut? Maka kita akan menghadapi 11 bulan ke depan bulan Ramadan, di mana bagaimana suasana bulan
Ramadan tersebut dapat kita jelmakan di dalam 11 bulan ke depan. Waktu yang sangat panjang di mana kita sudah ditempa, dididik, diriyadhah di bulan suci Ramadan untuk melakukan segala hal yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kewajiban puasa, kemudian melakukan hal-hal yang sunnah yang dididik di bulan Ramadan tersebut, maka orang yang bersyukur adalah orang yang mengaktualisasikan pada 11 bulan setelah Ramadan. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, di antara akhlak yang paling tinggi yang diajarkan oleh Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib adalah khairul wasi, sebaik-baik wasi dari Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, di antara akhlak yang paling tinggi adalah memaafkan orang yang telah menyakiti Anda. Biasanya ketika kita dijolimi orang atau disakiti orang lain, maka susah untuk memaafkan. Tetapi itu akhlak yang tertinggi ketika kita dalam keadaan yang disakiti orang, maka kita memberi maaf terhadap orang tersebut. Itu akhlak yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kemudian, yang kedua saya sampaikan apa yang dikatakan Imam Ali alaihi salam, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya bagi yang bertambah ketaatannya. Yang selanjutnya saya sampaikan, walaisal aid liman tasmalu bil malbus wal markub, innamal aid liman gufirat lakud dunub. Hari raya bukanlah orang yang memperindah dirinya dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi hari raya bagi orang yang dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya sampaikan masih dari Imam Ali bin Abi Thalib salawatullah salamu alaih, walaisal aid liman akalat thayyibat wa tamtana'u bisyahawat wal maladzat, lakinnal aida liman kubilat taubatuhu wa badalat sayiatuhu hasanat. Bukanlah hari raya bagi orang yang menyantap makanan yang lezat, bersenang-senang dengan syahwat dan yang lezat-lezat, akan tetapi hari raya bagi orang yang diterima taubatnya dan bagi orang yang diterima taubatnya dan kejelekannya diganti dengan kebaikan. Ini semua apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana aktualisasi rasa syukur kita setelah kita diberikan pendidikan di bulan suci Ramadan? Aktualisasi rasa syukur kita adalah bagaimana mewujudkan kebaikan-kebaikan di 11 bulan berikutnya, dan mewujudkan bahwa diri kita sebagai hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan ibadah puasa, dan kita diberikan 1 bulan di antara malamnya ketika kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan 11 bulan ke depan kita bersama-sama akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah, dan senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambil hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.